Sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur Tuhan. Di daerah Permai ini, hutan dan gunung bersimbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan Halo Morowali kali ini berkesempatan yang sangat luar biasa, diundang oleh Bapak Bupati Morowali, Bapak Yusman Mahbub. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat Halo Morowali. Jadi saya lupa tepatnya Pak Bupati kemarin dilantik jadi PJ. 2 Agustus 2024. Pak. Berarti sekarang sudah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan menjabat sebagai PJ Bupati, Pak Yusman, ada yang menarik. Terobosan Pak Bupati yang saya anggap luar biasa. Karena ini memang tidak biasa. Kalau misalnya kemudian ASN atau pegawai apa dikasih kendaraan operasional, itu kan biasa kita dengar. Ini imam masjid akan diberikan kendaraan operasional. Itu benar adanya, Pak? Terima kasih Halo Morowali. Saya ini adalah pejabat Pemda Morowali dari beberapa dinas yang saya sudah lalui, terakhir dari Sekda. Betul. Dan saya pahami Morowali ini apa yang sudah dibuat, apa yang sedang dibuat, dan apa yang akan dibuat oleh Kabupaten Morowali dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Morowali. Alhamdulillah tanggal 2 Agustus 2024 saya dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai PJ Bupati Kabupaten Morowali. Tentu ini banyak hal-hal yang harus saya lakukan terkait dengan waktu PJ. Paling tidak ada hal yang harus saya buat untuk Morowali, untuk masyarakat Morowali. Prinsip saya setelah saya dilantik menjadi PJ Bupati Morowali, ada konsep visi misi saya, konsep slogan saya misalnya, atau namanya konsep dalam rangka membangun Morowali di zaman saya PJ adalah bahwa Morowali ini harus ada konsep kita membangun bekerja terbaik untuk masyarakat Morowali. Itu tagline-nya, bekerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Apa yang harus sudah saya lakukan pada saat saya PJ ini adalah menyelesaikan semua urusan-urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Morowali. Mumpung saya kemarin masuk dalam struktur pembahasan APBD perubahan 2024. Banyak hal yang harus saya lakukan. Yang pertama tentu terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemerataan infrastruktur, pengaspalan jalan, pembangunan sekolah-sekolah, kesehatan yang harus semua kita selesaikan atas program-program tentu pemerintahan yang sebelumnya. Ada satu hal yang menarik yang saya bangga terhadap diri saya sendiri, tentu bahwa di zaman PJ ini ada beberapa hal yang mendesak yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah bahwa di era kepemimpinan saya sebagai PJ ini kesejahteraan masyarakat kesejahteraan aparatur negara. Kalau Pak Taslim kemarin juga menaikkan TPP untuk ASN 20%, di zamannya Pak Rahmansyah 20%, alhamdulillah saya juga di ujung PJ ini saya bisa tambah kesejahteraan pegawai, TPP-nya adalah 15%. Itu yang harus saya lakukan. Yang kedua adalah di momen yang pendek ini saya bisa merencanakan pembangunan kantor imigrasi kelas 1A di Kabupaten Morowali yang insya Allah nanti ini dalam waktu dekat ini minggu ketiga rencana Wakil Menteri Imigrasi datang di Kabupaten Morowali dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan kantor imigrasi kelas 1A. Itu lokasinya ini panjang prosesnya ini. Sampai saya bertemu Menteri presentasi di Jakarta dan alhamdulillah hari ini disetujui oleh Menteri Imigrasi. Yang kedua apa yang harus saya lakukan adalah mendatangkan Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar. Di Morowali rencana kemarin rencana sebelumnya adalah tanggal 14 Januari, tapi karena kegiatan beliau sebagai Menteri ada kegiatan luar negeri, maka ditunda insya Allah pada tanggal 2 Februari. Kenapa beliau datang? Kita undang ke Morowali melihat tentang perkembangan pembangunan keagamaan di Morowali. Terkhusus adalah bahwa kita di Morowali hari ini ada program-program
pemberian sarana fasilitas kendaraan roda 2 untuk para imam di masjid-masjid besar di Kabupaten Morowali. Pertimbangannya adalah bahwa Morowali hari ini tumbuh pertumbuhan ekonominya, PDRB kita tertinggi di Indonesia sekarang ini, dengan generasi kita, pendapatan masyarakat yang sudah hampir merata, bahwa dari semua sektor pembangunan kita sudah sentuh, maka imam juga harus kita perdayakan, merasakan apa yang sudah kita rasakan di Kabupaten Morowali. Kita berikan mereka satu kendaraan unit dalam rangka mendukung kegiatan di masjid, paling tidak menghidupkan 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti ada kaitannya pemberian kendaraan operasional tersebut dengan bakal datangnya Menteri Agama ke Morowali, Pak? Iya. Konsepnya adalah itu pemberian penyerahan motor oleh Pak Menteri Agama. Oh, jadi Pak Menteri Agama yang akan menyerahkan secara simbolis nanti kepada imam imam secara simbolis. Secara simbolis. Ya, betul. Saya juga ingin menyatakan dan apa yang saya lakukan selama ini tentu adalah dukungan teman-teman pemerintah daerah dan dukungan pimpinan DPRD tentunya. Berapa hari lalu saya melantik sama-sama ketua DPRD seluruh 600 lebih anggota BPD yang kami lantik, dan sepakat kami dengan ketua DPRD menaikkan honor seluruh anggota BPD, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota BPD se-Kabupaten Morowali. Juga kami berikan peningkatan kesejahteraan, termasuk perangkat desa yang ada di Kabupaten Morowali. Awalnya gaji BPD itu berapa? BPD cuma 1 juta. Sekarang setelah Pak Yusman kita sudah berikan kurang lebih paling kecil 2 juta nanti. 2 juta lebih kita berikan support. Perangkat desa juga seperti itu? Perangkat semua, jadi ada kesetaraan, ada kesamaan pendapatan nanti, paling tidak memenuhi standar untuk kebutuhan mereka. Itu karena Pak Bupati melihat bahwa daerah kita mampu, ya? Iya, saya kira ini semua pertimbangannya adalah kemampuan keuangan daerah. Bahwa kita hari ini, angka pendapatan kita daerah Kabupaten Morowali 2024 kemarin itu 943 miliar, hampir 1 triliun. Apa itu? Dari total rencana APBD kita semuanya. Hari ini 2024 kurang lebih sekitar 953 miliar. Oke. PAD kita. Pak Bupati, kemudian sumber anggaran daripada pengadaan kendaraan operasional untuk imam masjid itu dari pendapatan asli daerah kita. Dari PAD. PAD kita. Iya. Termasuk memberikan gaji-gaji honor perangkat desa itu juga dari PAD semua. Iya. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Ada satu hal juga yang selain kantor imigrasi, program kantor imigrasi kita bangun, kemudian Menteri Agama, rencana juga Ketua Mahkamah Agung kita rencanakan jadwal untuk meresmikan penggunaan kantor pengadilan negeri di Kabupaten Morowali yang hari ini juga kita siapkan. Ini juga insya Allah, alhamdulillah, saya juga kemarin bulan lalu saya rapat dengan manajer PLN, 2 kali saya rapat, alhamdulillah disetujui atas permintaan saya dan dukungan ketua pimpinan DPRD. Insya Allah tanggal 16 Januari ini nanti listrik di Bungku Selatan daerah Kepulauan kita nyalakan 1 kali 24 jam. Itu menggunakan apa? Iya, kita memberikan bantuan sarana mesin, kepada PLN, dan tentu operasional nanti itu hasil diskusi kita dengan PLN akan diserahkan kepada pihak manajemen PT. Berarti mesin diesel, Pak, ya? Iya. Jadi 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, insya Allah kan selama ini daerah kepulauan belum merasakan listrik, 1 kali 24 jam. Insya Allah tanggal 16 Januari nanti ini saya resmikan penggunaannya. Baik Pak, ditahan dulu. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat saja. Tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur Tuhan. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap di Halo Morowali, si ngobrol santai dengan Pak Bupati Morowali, Pak PJ, Pak Yusman Mahbub. Pak Yusman, saya ingin balik ke persoalan pemberian bantuan kendaraan operasional untuk imam masjid. Itu sumber anggarannya dari PAD murni, Pak, ya? PAD murni. Kemudian motor, Pak, ya? Motor. Itu berapa unit untuk berapa orang?
kurang lebih 100. Jadi kita berikan nanti ini adalah masjid-masjid desa. Kan biasa di desa itu ada 2 masjid tapi yang kecil. Yang kita berikan ini adalah masjid-masjid besar semua di desa-desa. Masjid besar. Jadi imam-imam desa yang ada di desa itu dan masjid-masjid besar itu loh yang kita prioritaskan untuk kita berikan. Kenapa pertimbangannya? Agama ini Morowali harus butuh agama hari ini. Dan masjid itu harus hidup. Salah satu indikator yang menentukan hidupnya masjid itu adalah imam masjid. Satu hari itu imam masjid tidak ada suara azan, tidak ada suara salawat yang ada di masjid. Maka kita harus berikan sarana juga bahwa imam masjid butuh sentuhan juga pemberdayaan dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Tapi Morowali ini ada 100 lebih desa, Pak ya? Iya. 126 desa. Berarti ada 123 yang kita anggarkan ini kurang lebih. Untuk pengadaan kendaraan ini. Kendaraan. Sisanya yang belum? Ada masjid-masjid besar itu kita belum kita berikan. Nanti itu akan kita pikirkan. Karena kurang lebih sekitar 100 sejumlah desa. 120 lebih. Kalau boleh tahu Pak Bupati, itu unitnya apa? Motornya jenis apa? Kita beri, karena ini standarnya adalah imam-imam kita adalah tua, kan mungkin kita beri motor gede. Paling tidak nanti kita carikan motor yang seimbang dengan tipe imam-imam kita yang ada itu. Tapi itu akan turun bulan ini? Insya Allah kita sudah ada, insya Allah kita sudah akan sudah siap barangnya? Uangnya ada, sudah. Anggarannya sudah siap. Tinggal menyesuaikan nanti. Penyerahannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Agama. Menteri Agama. Secara simbolis. Iya. Baik Pak Bupati. Itu saya anggap sebagai terobosan yang luar biasa. Perhatian khusus Pak Bupati terhadap kehidupan beragama di daerah kita yang kita cintai ini. Terus 6 bulan ya menjadi PJ Bupati. Saya penasaran Pak, dan saya yakin banyak juga orang di luar sana yang mungkin penasaran juga, ingin tahu apa sih yang Pak Yusman sudah lakukan semenjak menjadi PJ Bupati. Ya, memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah hari ini kita harus perbaiki di struktur pemerintah daerah sekarang itu memang harus kita coba restrukturisasi kembali. Kita lihat. Ada hal-hal yang harus kita mendesak untuk kita sesuaikan, dan kemudian di pemerintah daerah hari ini beberapa struktur jabatan itu banyak yang kosong, maka saya hari ini memperbaiki struktur pemerintah daerah itu. Saya insya Allah ada izin Menteri Dalam Negeri, ada rekomendasi dari Kepala BKN, dan syarat-syarat itu semua dipenuhi. Insya Allah saya memperbaiki struktur pemerintah daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu yang saya lakukan. Apalagi yang harus saya lakukan? Kita ini dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur, kita juga sudah penuhi semuanya. Beberapa pengaspalan jalan kita sudah lakukan semua, karena ini bersambung antara Pak Rahman dengan saya, dan ada beberapa daerah-daerah yang harus kita bangun sarananya, termasuk sarana listrik, sarana perumahan, dan termasuk sarana kesehatan yang harus kita lakukan, dan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat Kabupaten Morowali di sektor pertanian dan di sektor perikanan. Jadi infrastruktur sudah semua jalan semua, Pak. Pak Bupati, ini ada yang cukup menarik ya. Persoalan listrik di Bumi Raya dan Wita Ponda. Ini kayak tidak ada ujungnya. Kalau yang Pak Bupati tahu persoalan itu seperti apa sih sebenarnya? Iya. Kita ini kan evaluasi juga. Saya ini kemarin di Sekda juga harus mengetahui semua itu. Apalagi hari ini saya sebagai PJ. Bahwa kita memang ini ada kekurangan listrik. Kurang lebih sekitar wilayah Bungku Barat Wita Ponda itu, Wita Ponda Bumi Raya, kita kekurangan listrik di sana kurang lebih 4 mega. 4 mega. Maka hari ini kita sudah adakan untuk mendukung kekurangan 4 mega itu, kita pemerintah daerah sudah membeli mesin itu dalam rangka mendukung PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah 2 wilayah kecamatan Wita Ponda dan Bumi Raya. Kita sudah ada 2 mesin besar memenuhi 4 mega kebutuhan listrik di sana. Itu yang kita sudah lakukan. Tentu juga termasuk daerah-daerah pulau yang harus kita lakukan pembangunan jaringan listrik hari ini kita sementara lakukan, termasuk daerah memenuhi kepulauan, dan tentu semua ini adalah dalam rangka pemerataan pembangunan sarana listrik sampai di daerah pelosok dan kepulauan. Ini kita lakukan semuanya dalam rangka pemerataan. Insya Allah saya bilang listrik siang
1 kali 24 jam di daerah kepulauan khususnya Bungkulu Selatan ini nanti dalam waktu dekat termasuk menu sebelum puasa nanti insya Allah 1 kali 24 jam listrik menyala di sana. Oke, yang mesin untuk Bumi Rawi Taponda itu di 4 mega. 4 mega itu Iya. Sudah ada dan ditaruh di mana? Sementara pemasangan di PLN Baharulu. Oh, PLN Baharulu. Iya. Oh, berarti nanti aliran yang masuk ke Bumi Rawi Taponda Kita suplai semua untuk masuk ke sana. Dari Kita nambah. Bungkulu? Iya, kita nambah ke sana. Kita nambah. Tapi ini kemarin hasil rapat kita dengan manajer PLN, Iya. insya Allah tahun 2025 ini tegangan tinggi yang masuk di Kolonodale sudah akan masuk juga di wilayah Bungkulu. Artinya nanti kekurangan listrik kita itu sudah akan terpenuhi semua. Tuh. Oke, Pak Bupati. Oke. Izin, saya ingin bertanya yang apa ya? Soal tambang. Oke. Nah, ini. Saya mau cek dulu Pak Bupati. Kalau disuruh milih antara tambang dan pertanian, Pak Bupati pilih yang mana? Kita ini tidak bisa dihadapkan pilihan itu. Tunggu. Karena potensi kita begini, kita harus bersyukur Iya. bahwa di Indonesia ini, daerah yang kaya sumber daya alamnya termasuk mineral untuk ore itu pertambangan, ada 2 daerah di Indonesia ini yang punya kekayaan potensi sumber daya alam besar. Ada di Sulawesi Tenggara dan ada di Sulawesi Tengah. Dan di Sulawesi Tengah itu salah satunya yang besar ada di Morowali. Inilah potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Morowali yang hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan membuat masyarakat Morowali, daerah kita dikenal di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Berarti harusnya Pak Bupati kehadiran investasi tambang di Morowali mampu mengangkat derajat hidup orang-orang pertanian. Begitu kira-kira. Iya, dulu daerah kita daerah pertanian. Dulu kita 7.000 hektar lebih persawahan kita. Hari ini yang ada di 2 kecamatan Bumi Raya Vitaponda dan Bungkulu Barat sebagai masih ada areal pertanian kita 4.000 hektar lebih. Yang inilah kita piara. Oke. Sektor pertanian lain yang ada sawah itu tapi masuk include dalam perencanaan pembangunan kawasan, itulah yang harus menjadi kita prioritaskan kebutuhan pertambangan dan itulah masuk sehingga ada kekurangan kita kawasan pertanian itu kurang lebih sekitar 3.000 hektar dari 7.000 lebih. Tapi ini tidak mengurangi bahwa kita konsep intensifikasi pertanian kita di Morowali dengan sentuhan konsep pemberdayaan petani di Morowali itu sudah sangat luar biasa. Artinya produksinya semakin bagus, di sektor tambang juga lebih menunjang. Kita ini ada konsep membangun. Bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat hari ini tinggi, ini PDRB kita hari ini tertinggi di Indonesia, mengalahkan DKI Jakarta dan 10 daerah besar di Indonesia. Itu tahun berapa, Pak? Tahun kemarin kita rapat di Sentul Jawa Barat itu dipaparkan oleh Menteri Perekonomian. Hari ini PDRB tertinggi di Indonesia itu 60,84 ribu dolar US dollar Morowali yang tertinggi, mengalahkan daerah lain. Nah, inilah karena ini adalah investasi besar. Bayangkan target investasi kita di Indonesia ini ada 4 provinsi yang diberikan target oleh negara target investasi tertinggi, termasuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu ternyata ada di Morowali 115 triliun. Luar biasa. 115 triliun. Itu. Oke, jadi tapi ini ada biasa petani mengeluh, Pak Bupati. Ini kebetulan ya saya ada di sini. Sekaligus saya mungkin menyampaikan apa yang menjadi unik-unik daripada saudara-saudara kita petani. Bahwa mereka agak kesulitan memasukkan produk mereka ke pasar-pasar perusahaan. Mereka misalnya contoh misalnya produk misalnya buah, mereka kesusahan pasar. Ini hanya salah satu contoh kecil. Katanya pasar dikuasai oleh barang-barang dari luar sana. Nah, itu kalau menurut Pak Bupati bagaimana? Enggak, kita harus sadari bahwa kebutuhan 6 kawasan industri yang ada, termasuk kawasan IMIP yang paling besar, dengan angka pekerja kurang 120.000, dengan orang Cina sekitar 12.000, 15.000 yang ada hari ini, itu kebutuhan besar. Dan kita sejak dari awal kebutuhan kawasan dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di kawasan itu, rata-rata memang tidak mampu daerah mensuplai, dan kita hari ini berubah. Setelah Morowali menjadi kawasan industri, hampir sebagian petani kita itu berubah profesi semua mau kerja di kawasan industri. Hari ini seperti itu. Yang ada eksis kita hari ini adalah hanya Bumi Raya, Vitaponda, Bungkulu Barat sedikit saja, dan wilayah Kolono yang sedikit menjadi binaan PT Valem. Ini jadi
persoalan hari ini. Kita malah hari ini daerah Morowali tidak mampu memberikan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kawasan hari ini. Terkait buah, sayur, makanan, ikan, daging, itu tidak belum mampu kita. Maka daerah-daerah harus masuk. Kira-kira apa solusinya, Pak? Ya, terkait saya kira ini, kita ini adalah masih ada areal pertanian kita, perkebunan kita. Saya kira program pemerintah daerah ke depan ini, bagaimana mendorong petani kita merubah pola tanam mereka, merubah pola tanam mereka, apa yang menjadi pikiran mereka sebagai petani, apa yang menjadi kebutuhan hari ini kita. Masa rica kita harus beli dari luar, padahal daerah kita subur. Masa ubi kayu, ubi jalan kita beli dari luar, padahal daerah kita subur. Saya kira ini adalah manajemen nanti, lewat dinas pertanian nanti itu harus ada inovasi program-program terobosan dalam rangka memenuhi kebutuhan kawasan industri yang ada di Morowali. Hari ini 6 kawasan industri yang menjadi proyek strategis nasional dan 1 kawasan ekonomi khusus yang ada di Sambalagi kerjasama PT Vale. Baik Pak Bupati, ditahan dulu, kita rehat sejenak. Padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur Tuhan. Baik netizen yang budiman, masih bersama saya Gap, masih di Halo Morowali, dan masih bersama dengan Pak PJ Bupati Morowali, Pak Yusman Mahbub. Jadi beliau ini seniornya ASN, sekarang jadi bapak kita semua, jadi bapaknya Morowali, PJ Bupati. Tadi Pak Bupati sudah memaparkan soal beberapa hal yang Pak Bupati sudah lakukan selama 6 bulan ini. Sekarang saya ingin tahu apa yang akan Pak Bupati lakukan lagi ke depan ini. Kalau pikiran saya ini sebenarnya pikirannya panjang ya, jauh sebenarnya. Saya ingin Morowali ini daerah maju. Daerah maju harus kita bangun infrastruktur. Daerah-daerah kita, kecamatan-kecamatan kita masih butuh sentuhan dalam rangka pembangunan infrastruktur. Dan saya kemarin di APBD itu mungkin orang yang juga fokus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan penataan pembangunan wilayah kecamatan itu. Saya ingin ke depan ini bahwa Kabupaten Morowali ini kan kita diapit oleh daerah kawasan industri besar. Ada daerah sana ada beberapa kawasan industri termasuk IMIP yang besar, di sana ada MIS, ada Wansiang, ada kawasan ekonomi Sambalagi, ada IDIP, dan ke sana itu ada BTIG, juga ke sana Morowali Utara. Itu daerah kawasan industri akan menjadi kota industri nanti. Maka pikiran kita ini adalah bagaimana membantu Bungku, membangun Bungku itu juga yang bisa menyesuaikan dengan pembangunan kota industri. Jadi Bungku ini harus dibangun menjadi bernuansa kota ke depan nanti. Nah, ini yang harus kita bangun. Kita harus membuat desain perencanaan pembangunan kota Bungku, karena orang-orang nanti akan datang tinggal di Bungku ini karena ini adalah kita daerah penyangga, bukan daerah pusat yang terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Membuat perencanaan pembangunan kota Bungku ini, kita harus membuka jalan sarana prasarana jalan, kebutuhan dasar semua yang ada dalam rangka membangun Kabupaten Morowali. Insya Allah ini nanti 2025 ini, karena saya mumpung saya adalah Ketua KONI Kabupaten Morowali yang kemarin ditetapkan oleh Gubernur sebagai tuan rumah pelaksanaan Poprov, Pekan Olahraga Provinsi, nanti ditetapkan di Bungku. Kapasitas saya sebagai Ketua KONI, dan insya Allah 2025 ini seluruh sarana olahraga yang bersyarat kita bangun di Kabupaten Morowali. Itu 2025. Di tahun ini juga saya ingin ada pembangunan, penyelesaian, peningkatan pembangunan jalan, pengaspalan jalan semua yang ada di Morowali supaya itu kelihatannya. Salah kita di APBD 2025 nanti itu rencana
pembangunan peningkatan jalan kita harus juga alokasikan sudah, termasuk pembangunan jalan bandara, pengaspalan jalan-jalan di Bahodopi, pembangunan drainase, dan insya Allah dalam waktu dekat ini Panglima TNI akan datang di Morowali juga. Ini asal koordinasi saya dengan Pak dan Dim Kabupaten Morowali, kita akan membangun jalan nanti dari atas Matansala tembus turun di daerah Bahomanti. Itu jalan besar dalam rangka membangun perluasan wilayah. Oh, yang di belakang, Pak ya? Iya. Iya. Insya Allah Panglima TNI akan membuka kegiatan itu. Berarti itu rancangan pikiran Pak Pikiran Bupati ke iya, depan, ya? dalam rangka perluasan pembangunan kota Bungku ini sebagai benar-benar layak menjadi ibu kota kabupaten yang diapit oleh kota industri yang ada. Jadi konsep kita semua nanti siapapun di Morowali ini pemerintah daerah cara berpikirnya harus membangun itu. Oke Pak Bupati, bicara soal pembangunan kota tadi, saya pernah mendengar bahwa pemerintah daerah sudah akan melakukan ganti rugi lahan pembangunan mal. Itu bagaimana? Ya, kemarin pada saat zamannya Pak Rahman Shah sebagai PJ, programnya beliau itu adalah memang rencana pembangunan mal. Kenapa pembangunan mal? Memang di Bungku ini, daerah Morowali itu harus ada satu pusat perdagangan yang bisa menggerakkan perdagangan UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Morowali. Solusinya kemarin kita rencana membangun mal yang ada dalam kota Bungku itu, tapi dalam proses ganti ruginya dan proses tata ruang yang harus kita menyesuaikan semua itu, maka itu adalah tindakan yang harus kita dahulukan dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali. RDTR kita, RT/RW kita hari ini harus kita revisi. Tidak seimbang dengan apa kemauan kita membangun kota di Bungku ini, tapi RT/RW kita belum harus kita rubah, masih RT/RW yang bisa menutup ruang-ruang kita dalam membangun pusat-pusat perkotaan. Insya Allah mall MPP yang kita bangun ke depan, mudah-mudahan pemimpin baru ke depan Kabupaten Morowali ini, jadi kita akan sampaikan bahwa itu penting untuk kita bangun di Kota Bungku sebagai simbol pembangunan pusat perekonomian di Kabupaten Morowali. Berarti tetap akan ada mall? Insya Allah kita harus rencanakan itu. Daerah yang maju itu harus ada mall. Daerah lain bisa. Padahal kita ini punya pertukaran uang yang paling besar di Kabupaten Morowali, mengalahkan pertukaran uang dari daerah lain terbesar. Pantas mall bukan cuma satu, bisa dua harusnya. Itu. Nanti kita juga akan membangun. Kita kerjasama dengan para investor untuk membangun hotel, membangun rumah sakit. Kemarin saya kerjasama koordinasi dengan Pak Aksa Mahmud, rencana pembangunan berinvestasi di sini. Dan saya kira ke depan ini pemerintah daerah harus melakukan ekspansi, melakukan koordinasi, menawarkan berbagai rencana investasi yang besar, termasuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Morowali. Atau saya juga mimpi itu bahwa ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Morowali itu yang harus kita kembangkan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan pariwisata. Saya kira itu juga menjadi program utama kita nanti ke depan. Di Morowali ini ada satu Bahodopi Bungku itu saya juga bermimpi daerah yang dulu orang Bungku menganggap keramat itu, saya kemarin sampaikan kepada Dispora, coba bikin desain kita bangun pusat wisata religius yang ada di Bahodopi Bungku sana. Saya juga ingin harus ada itu. Saya kira banyak hal yang harus kita lakukan di Kabupaten Morowali ini dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Bungku sebagai ibu kota yang layak disebut sebagai kota itu ke depannya. Baik, Pak Bupati. Sudah pernah menjadi kepala dinas, pernah menjadi sekda, hari ini jadi bupati. Sebenarnya mimpi terbesar seorang Yusman Mahbub apa sih? Cita-cita kita harus menjadi pemimpin yang baik. Saya juga bercita-cita, walaupun mungkin ukuran saya menurut orang tidak pantas, tapi dalam konsep birokrasi, saya ini pekerja, dari semua dinas saya sudah keuangan, pendapatan, PTSP, koperasi, dan setiap kali saya kerja, dimanapun saya kerja, pasti ada hal yang baru saya buat. Saya jadi camat Bungku Tengah, saya selesaikan pembangunan kantor camat Bungku Tengah. Saya jadi sekcam di Bumi Raya, kita bangun kantor camat Bumi Raya. Saya jadi kepala dinas perdagangan 1 tahun, saya bangun kantor dinas perdagangan 1 tahun. Saya jadi kadit PTSP, saya bangun MPP yang terbaca Sulawesi Tengah sebagai percontohan. Itu MPP. Dan alhamdulillah naik jadi sekda juga. Kemarin saya coba memberikan pikiran-pikiran bupati, harus kita bangun
kantor Bupati Morowali, kita revisi. Alhamdulillah terjadi itu. Nah, inilah yang saya lakukan, dan saya posisi sekda, alhamdulillah saya juga bangun rumah jabatan sekda yang baru di Bungku. Itu juga yang saya harus lakukan. Nah, ini yang pikiran-pikiran membangun, merubah semua yang saya sudah lakukan di Kabupaten Morowali ini. Tanggung jawab saya sebagai birokrasi pemerintah, cita-cita saya kemarin tertinggi menjadi sekda. Alhamdulillah saya jadi sekda, tapi kenapa apa saya jadi sekda? Wajar, karena saya adalah orang yang selalu bekerja dengan ikhlas. Lakukan. Alhamdulillah Tuhan tentukan hari ini saya jadi Bupati Morowali walaupun PJ, tapi kewenangan-kewenangan dalam rangka mengatur daerah itu saya sudah lakukan semuanya. Koordinasi dengan tidak mudah mendatangkan menteri yang dilantik di Morowali, tapi dalam waktu dekat beberapa menteri yang ada. Itu tidak semua. Apakah kemudian dengan menjadi penjabat bupati, mimpi besar seorang Yusman Mahbub sudah tercapai? Saya kira belum berhenti di sini. Saya masih ingin kita mengabdi, bahwa saya ke depan ini 3 tahun ke depan saya harus purna, diberhenti karena batas usia pensiun yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam konsep-konsep lain, dalam ruang-ruang lain kita bisa masih tetap mengabdi di Kabupaten Morowali, dan insya Allah setelah Bupati terpilih saya kembali sebagai sekda, dan insya Allah pikiran-pikiran membangun itu saya akan sampaikan kepada pimpinan daerah yang datang nanti, cara ini yang harus kita lakukan, memberi saran pikiran-pikiran dalam rangka percepatan pembangunan di Morowali dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Baik Pak Bupati, ini pertanyaan terakhir. Jadi bupati enak Pak ya? Jadi bupati itu sebenarnya baik kalau kita mau membangun. Kita manfaatkan jabatan itu untuk kesejahteraan masyarakat, itu luar biasa. Kalau kita bagus untuk memanfaatkan kekuasaan kita dalam rangka membangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Morowali. Bagus sekali. Walaupun memang menjadi bupati itu harus kita benar-benar menjadi pemimpin yang harus melayani masyarakat, bukan yang harus kita dilayani. Tapi kita menjadi kepala daerah itu adalah pimpinan yang harus mau melayani masyarakat, mendengar siapapun masyarakat yang susah, yang melakukan rintihan masyarakat kecil apapun, itu harus kita dengar. Berarti sesuai dengan slogannya Bapak tadi, bekerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Baik Pak Bupati dan netizen yang budiman, kita sudah sampai di penghujung obrolan singkat kita bersama dengan Pak Bupati, karena kita harus ini jam istirahatnya Pak Bupati sebenarnya. Jadi kita tidak boleh berlama-lama. Dan Pak Bupati seperti biasa di Halo Morowali, di setiap penghujung obrolan itu narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Nah, ini adalah ruang Pak Bupati. Pak Bupati silahkan menyampaikan kepada masyarakat kita apa yang ingin disampaikan. Baik itu mensosialisasikan program atau ada arahan-arahan apa, silahkan. Alhamdulillah bahwa hari ini saya selalu menyampaikan di mana-mana pertemuan, di mana-mana saya menghadiri acara, di kegiatan-kegiatan apapun, saya selalu menyampaikan bahwa semua orang yang datang di Morowali, siapapun dia, suku apapun dia adalah masyarakat Kabupaten Morowali. Karena kita adalah masyarakat Kabupaten Morowali, saya mengajak kita semua untuk mencintai negeri ini, untuk harus kita melakukan yang terbaik terhadap Kabupaten Morowali, mencintai daerah ini, karena Morowali sudah memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Itulah harapan-harapan saya. Sekali lagi, Morowali ini milik kita semua. Maka tanggung jawab kita, mari kita cintai negeri ini, mari kita cintai Kabupaten Morowali, bekerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Insya Allah Morowali akan lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kita sudah menang nama, kita sudah punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hari ini, kita sudah punya PDRB yang tertinggi hari ini, kita sudah punya generasi pendapatan rata-rata masyarakat yang tinggi, dan kita sudah punya APBD yang besar, kurang lebih sekitar hampir 3 triliun. Rencana kita APBD kita ke depan ini setelah APBD perubahan, saya yakin akan pecah di angka 3 triliun lebih, dan kita pendapatan asli daerah kita yang tertinggi. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa tren pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali sampai hari ini
trennya maju, dan alhamdulillah hari ini pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 ini jatuh di angka 9.953 miliar. Itulah pendapatan daerah. Kita bersyukur, ini adalah rahmat Tuhan. Kita bangga menjadi orang Morowali, kita sukseskan Morowali, kita cintai Morowali, bekerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Saya kira itu yang saya sampaikan. Demikian. Terima kasih kepada Halo Morowali, GAF yang sudah wawancara saya. Insya Allah mari kita sekali lagi bersama-sama membangun Morowali, mencintai, bekerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Baik, terima kasih Pak Bupati. Itulah closing statement yang cukup jelas dari Pak Bupati kita, Pak Yusman Mahbub. Dan netizen yang budiman, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini ada manfaat positifnya untuk kita semua, bernilai positif bagi kita semua, dan menjadi kabar baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Terima kasih. Ini sangat langka untuk Halo Morowali. Ini luar biasa. Dan netizen yang budiman, seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Dari Rumah Jabatan Bupati Morowali di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur